Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Anggarnida dengan NIM 230907502002. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan, yaitu metode penelitian. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi judul yang saya ambil yaitu pengembangan media edukasi interaktif dalam materi branding visual berbasis website pada UMKM 2A Beauty Store sebagai studi kasus di Kota Makassar. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi UMKM ini berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Nah, di Makassar itu sendiri terdapat 31.848 UMKM yang aktif loh. Namun masih banyak yang kesulitan dalam desain grafis dan branding visual. Termasuk UMKM yang sedang saya teliti yaitu 2A Beauty Store yang memiliki potensi pasar yang besar tetapi belum maksimal dalam pengelolaan identitas visual dan konten digital yang mereka buat. Masalah utama terletak pada kurangnya pemahaman desain, konsistensi branding, dan pemanfaatan media digital. Nah, untuk itu dibutuhkan media edukasi interaktif berbasis website guna untuk membantu UMKM tersebut untuk memahami dan menerapkan branding visual secara praktis dan efektif. Penelitian ini berjudul pengembangan media edukasi interaktif dalam materi branding visual berbasis website pada UMKM 2A Beauty Store. Lanjut, kita masuk pada masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan branding visual pada UMKM 2A Beauty Store di Kota Makassar saat ini. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi UMKM 2A Beauty Store dalam menerapkan prinsip desain grafis dan branding visual secara efektif media sosial dan media promosi lainnya. Yang ketiga, bagaimana pengembangan media edukasi interaktif berbasis website dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan branding visual oleh pelaku UMKM 2A Beauty Store. Lanjut, kita masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi kondisi dan permasalahan branding visual yang dihadapi oleh UMKM 2A Beauty Store. Yang kedua ada mengembangkan media edukasi interaktif berbasis website yang fokus pada materi desain grafis dan branding visual untuk membantu UMKM 2A Beauty Store. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola identitas visual yang konsisten dan profesional melalui media edukasi tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada memberikan kontribusi praktis dalam bentuk media edukasi yang dapat digunakan oleh UMKM, khususnya pada UMKM yang saya teliti 2A Beauty Store untuk memperbaiki branding visual mereka. Yang kedua ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan strategi branding visual yang efektif. Yang ketiga ada mendukung penguatan daya saing UMKM di Kota Makassar melalui pemanfaatan media digital inovatif dan edukatif. Yang keempat ada menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan branding visual dan edukasi digital pada UMKM. Selanjutnya pada landasan teori, yang pertama ada branding visual. Nah, branding visual ini mencangkup elemen seperti logo, warna, dan tipografi yang membentuk identitas sebuah merek. Identitas visual yang konsisten membantu UMKM ini terlihat lebih profesional dan mudah dikenali di platform digital. Yang kedua ada desain grafis dalam branding. Nah, desain grafis ini menyampaikan pesan merek melalui pengaturan warna, tipografi, layout yang menarik. Desain yang baik ini akan menciptakan ciri khas, kredibel, dan daya tarik produk UMKM. Yang ketiga ada media edukasi interaktif berbasis website. Nah, media edukasi berbasis website ini memberikan pembelajaran fleksibel dengan fitur visual dan interaktif. Platform ini juga membantu UMKM memahami konsep branding secara praktis melalui simulasi dan latihan desain. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya cari tahu. Ada 7 yang
peneliti terdahulu yang sudah saya lampirkan seperti di atas. Next, selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama itu ada media edukasi interaktif berbasis website. Selanjutnya ada pemahaman dan keterampilan desain grafis. Di bawahnya ada pengelolaan branding visual UMKM dan tujuan akhirnya yaitu daya saing dan citra merek pada UMKM. Next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya buat yaitu metode research and development atau sering disebut R&D. Model yang saya ambil juga ETI. Pendekatannya kualitatif studi kasus dengan tujuan mengembangkan media edukasi interaktif untuk branding visual UMKM. Selanjutnya waktu dan tempat, lokasi ada di Makassar, khususnya di sekitar 2A Boutique Store Goa. Periode Agustus sampai Desember. Alasan saya mengambil yaitu UMKM aktif menggunakan media digital dan relevan dengan branding. Selanjutnya adalah desain penelitian. Pada desain penelitian, tahapan yang saya ambil yaitu ED. Yang pertama, analisis. Saya mengidentifikasi kebutuhan UMKM, yaitu selanjutnya desain. Saya mendesain desain UI, konten, dan skenario pembelajaran. Selanjutnya ada development, yaitu pembuatan prototype dan validasi ahli. Selanjutnya ada implementation, yaitu uji coba media oleh UMKM tersebut. Selanjutnya ada evaluation, yaitu evaluasi efektivitas dan revisi pada website yang sudah saya buat. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah UMKM di Kota Makassar. Sampelnya pada UMKM yang saya teliti yaitu 2A Boutique Store. Alasannya karena aktif dalam branding digital dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya fokus pada penelitian, yaitu pengembangan media edukasi branding visual. Yang kedua, evaluasi kemampuan UMKM dengan logo, warna, tipografi, dan layout. Yang ketiga ada mengukur efektivitas pembelajaran interaktif berbasis website. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yaitu yang pertama adalah observasi dan wawancara, yang kedua perencanaan konsep media, yang ketiga pengembangan fitur interaktif, yang keempat uji coba awal dan revisi, yang kelima uji coba lanjutan, dan yang terakhir evaluasi dan pelaporan. Next. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data yang saya buat yaitu yang pertama wawancara semi terstruktur, yang kedua observasi langsung, yang ketiga dokumentasi seperti logo, konten sosial media, dan produk-produk yang ada di dalam tokonya. Yang keempat yaitu kuesioner evaluasi. Selanjutnya instrumen penelitian, yang pertama ada panduan wawancara, lembar observasi, kuesioner efektivitas media. Selanjutnya adalah teknis analisis data. Yang pertama ada analisis kualitatif deskriptif. Yang kedua ada pengkodean data dan analisis konten. Yang ketiga ada triangulasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat ada validitas diperkuat lewat verifikasi data dan peer debriefing. Nah, baik itulah tadi hasil presentasi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.